Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita pengen ngebahas tentang berapa lama sih debt collector atau mungkin aplikasi pinjaman uang online atau mungkin debt collectionnya akan melakukan penagihan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Dan pertanyaan ini juga yang paling banyak ya masuk ke kita, dan hari ini kita akan pengen menjawab tuntas semua permasalahan itu lewat video ini. Buat kalian yang mungkin hari ini pertanyaannya belum juga terjawab, kalian bisa melihatnya di channel kita, di channel Duo Silver, dan disitu banyak membahas tentang aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang mungkin hari ini membuat kalian pusing. Dan disitu sudah kita bahas tentang satu persatu aplikasi pinjaman uang online yang mungkin hari ini kalian masih telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar. Oke, kita kembali masuk ke pertanyaan yang semula. Tentang berapa lama sih debt collection atau mungkin tim penagihan dari aplikasi pinjaman uang online itu melakukan penagihan kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Jadi banyak versi ya. Sekarang itu ada yang legal dan ilegal. Walaupun legal dan ilegal hampir serupa meski tak sama, ya kan? Dengan cara-cara penagihan mereka itu ya membuat banyak orang hari ini depresi, stres karena terus mikirin hutang terus. Karena hari ini diuber terus, baik melalui WA, WhatsApp, SMS atau mungkin dari kontak-kontak darurat yang hari ini membuat kawan-kawan banyak yang panik. Sebelum kita melanjutkan permasalahan ini, kita pengen mengingatkan dulu kepada subscriber kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran agar untuk tetap tenang dan jangan panik. Siapa yang tenang maka dia akan menjadi yang pemenang. Jadi kalau hari ini kawan-kawan itu masih gerusak-gerusuk ke sana kemari dan belum juga membulatkan tekad untuk berhenti, ya sama saja kita akan terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi apa bang langkah yang harus kita lakukan ketika kita belum mampu melakukan pembayaran dan belum punya uang? Yang harus kalian lakukan pertama sekali adalah untuk tetap tenang. Dan yang kedua adalah siapkan mental kalian atas semua konsekuensi yang harus kita terima hari ini. Apa itu? Mungkin yang ilegal akan melakukan penyebaran data. Mereka akan membuat editan foto-foto yang sangat kurang ajar sekali, atau mereka akan melakukan kebohongan dan fitnah-fitnah yang mengatasnamakan kita secara pribadi. Kita harus siapkan mental itu. Dan setelah mungkin itu nanti terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kalian hanya wajib mengkonfirmasi kepada kawan-kawan yang bertanya perihal masalah tentang itu. Jadi nggak perlu panik. Jadi kalau ada hari ini yang masih bertahan karena hanya ingin mempertahankan gengsi dan harga diri, kamu salah. Lebih baik malu sebentar daripada terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online. Ingat itu, dan itu kalian harus siapkan mental kalian sampai dengan ke tahap itu. Maka setelah itu kalian akan menjadi orang yang lebih baik lagi dengan penghasilan yang lebih banyak lagi. Kalau hari ini kalian belum fokus pada pekerjaan ya, belum fokus pada keluarga, mungkin hari ini yang masih berantakan, urak-urakan karena teror dari aplikasi pinjaman uang online, kalian harus bisa menguasai diri kalian terlebih dahulu. Kalian harus bisa mengontrol semua emosi kalian hari ini. Oke, kita kembali ke permasalahan berapa lama aplikasi pinjaman uang online akan menagih kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Jadi kalau yang ilegal, setelah mereka uber kesana kemari, mereka akan mengambil langkah untuk melakukan penyebaran data. Sepengalaman kita secara pribadi, untuk kawan-kawan yang minjol di aplikasi legal dan hari ini sudah dipermalukan dengan cara disebarkan data, maka mereka akan sedikit berkurang volume penagihannya ketika mereka sudah melakukan langkah itu. Dan itu adalah kesempatan kawan-kawan untuk
tidak lagi merespon dari aplikasi pinjaman uang online ilegal tersebut. Karena mereka sudah melakukan pelanggaran hukum pidana dengan cara melakukan penyebaran data tanpa seizin si pemilik data. Dan hukum itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Itu kalau untuk yang ilegal, setelah mereka melakukan penyebaran data dan mengedit foto kita, pokoknya bagian-bagian dari sebar data deh. Mungkin itu mengkonfirmasi ke semua kontak, mereka gangguin semua kontak-kontak walaupun bukan dari bagian dari kontak darurat. Ya, kalau mereka, sepengalaman kita, setelah melakukan penyebaran data, maka volume penagihannya akan berkurang. Dan kalaupun ada yang masih menagih, metodenya sudah berbeda. Tidak sekasar yang pertama ketika kita telat bayar atau gagal bayar. Itu kalau untuk yang ilegal. Kalau yang legal, berapa lama sih Bang mereka akan melakukan penagihan? Sesuai dengan pemberitahuan dari OJK bahwasannya untuk masa penagihan itu adalah 90 hari. Dan OJK bilang, bagaimana kalau seandainya lebih dari 90 hari debitur yang hari ini telat bayar atau gagal bayar? Ya, yang debitur tadi akan terhubung ke pusat data fintech lending ya, atau ke Pusdapil, atau mungkin ke OJK, atau mungkin ke Slik OJK atau Slik B-Checking dan lain sebagainya. Jadi hari ini banyak juga yang ditagih lebih dari 90 hari. Ya ada juga memang. Ya terserah mereka. Yang penting kalau 90 hari mereka sudah melakukan penagihan, ya, dan batas mereka boleh melakukan penagihan itu ya 90 hari. Dan hari ini susahnya itu memang belum ada regulasi atau peraturan yang benar-benar bisa mengikat dari aplikasi pinjol-pinjol tersebut. Dan hari ini juga mungkin OJK dan pemerintah akan terus berusaha nih untuk merampungkan dan mengatur semua hukum-hukum dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini masih terus diuber-uber, yang hari ini masih terus dikejar-kejar, setelah buka mulut Anda, gelengkan kepala Anda, tutup mata Anda, dan ini itu segala macam, yang harus kalian kuasai terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan terus-terusan terfokus pada pesan-pesan yang mereka kirimkan. Kalau hari ini ada yang bentuknya seperti ancaman, teror, karena setiap orang itu memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Kenapa hari ini masih ada saja korban yang berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online? Karena memang setiap orang itu memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain ya ini biasa saja ya kan, karena memang mungkin sudah terbiasa diteror dengan aplikasi pinjaman uang online. Tapi buat orang yang mendapatkan hal ini adalah sebuah hal yang baru, yang mungkin mereka juga selama ini tidak pernah merasakan masalah seperti ini, mereka akan pusing. Jadi kawan-kawan harus bantu mereka ini. Mereka harus bisa bangkit kembali dari segala macam keterpurukan dan dinamika aplikasi pinjaman uang online. Ya kawan-kawan, yang terpenting kita harus tetap semangat dan jangan mengambil langkah-langkah yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Bang, ini bagaimana? Ini suami saya baru saja dipecat katanya dari sebuah perusahaan karena pinjol melakukan penagihan ke pimpinan. Untuk kawan-kawan yang hari ini sudah terlanjur memasukkan nomor perusahaan atau mungkin nomor pimpinan di dalam aplikasi pinjaman uang online, kita pengen mengingatkan agar cepat saja diselesaikan. Karena ini akan nanti berimbas pada pekerjaan kita. Saya mungkin bisa mengerti ya, mungkin pada tahap awal yang bersangkutan ini niatnya baik ya, memang mau jujur. Jadi mencantumkan nomor-nomor orang penting di tempat pekerjaannya. Mungkin itu boleh pimpinan atau mungkin nomor perusahaan. Hanya saja hari ini keterlambatan pembayaran itu membuat desk collection-nya itu nelfon ke perusahaan tersebut. Jadi untuk menjaga ya supaya jangan terjadi lagi hal yang seperti ini dan akhirnya mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk kawan-kawan yang hari ini sudah terlanjur mencantumkan nomor-nomor penting di dalam kontak di aplikasi pinjol itu, kalau menurut aku lebih baik diselesaikan saja. Dan setelah itu stop minjol, jangan minjol-minjol lagi. Udahlah, yang hari ini sudah berlalu ya kita jadikan saja ini sebuah pengalaman dan pembelajaran yang berharga di kemudian hari. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku jelaskan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk kawan-kawan yang hari ini masih galau,
tinggalkan rasa galau dan bangkit kembali. Kita akan selesaikan masalah ini. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.